Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 1. Prima Maulana Ihsan, 2. Natsya Alfia Putranti, 3. Asrul Safi'i, 4. Servin Ar-Rahman Laksana, 5. Tanzilal Ula Briliantara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Natsya Alfia Putranti. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi azan. Pengertian azan, azan yang artinya memberitahukan, yaitu kata-kata seruan tertentu untuk memberitahukan akan masuknya waktu salat fardu. Orangnya dinamakan muadzin. Dan hukum azan sendiri yaitu sunnah muakkad bagi salat fardu, baik secara jamaah maupun sendirian atau mufarid. Dan pelaksanaannya disunahkan dengan suara yang keras, berdiri dan menghadap kiblat. Adapun lafaz azan sebagaimana yang tertulis sebagai berikut. Setelah kita selesai mengumandangkan azan, kita membaca doa sesudah azan sebagaimana berikut. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wat darajatal 'aliyata rafi'ah wab'athu maqam mahmudan ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Yang artinya, wahai Tuhanku, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholah yang didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad perantaraan atau wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan pangkat atau derajat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji. Adapun tata cara menjawab azan. Ketika kita mendengar kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan ketika kita mendengar lafaz azan subuh, ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum sebanyak 2 kali, kita menjawab sodaqta wa barorta wa anna ala dalika minasyahid, yang artinya benar dan baguslah ucapanmu itu dan aku pun atas demikian termasuk orang-orang yang menyaksikan. Untuk yang terakhir, syarat dan sunnah muadzin. Untuk syarat muadzin yaitu 1. Islam, yang kedua tamyiz dan laki-laki, yang ketiga azan dan iqamah dilakukan setelah waktu sholat benar-benar masuk, yang keempat lafaz azan dan iqamah diserukan secara berurutan dan teratur. Dan sunnah muadzin: 1. Muadzin suci dari hadas, kedua dilakukan dengan berdiri dan menghadap kiblat, yang ketiga diserukan dengan suara yang nyaring dan merdu, yang keempat tempatnya yang dipakai kedudukannya lebih tinggi agar suaranya kedengar lebih jauh, yang kelima membaca sholawat setelah selesai azan kemudian berdoa, yang keenam antara azan dan iqamah disunahkan membaca doa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanzilal Ula Briliantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi iqamah. Berikut penjelasannya.
Pengertian dan lafaz iqomah. Iqomah artinya pemberitahuan akan didirikannya sholat. Berikut ayatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengertinya, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'alas sholah. Mari kita mendirikan sholat. Hayya 'alal falah. Mari kita meraih kemenangan. Qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Sesungguhnya sholat akan segera dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Saat iqomah terdengar, maka dijawab sama seperti yang diucapkan, kecuali pada kalimat qad qamatis sholah, maka dijawab dengan lafaz sebagai berikut. Aqamallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha, yang artinya semoga Allah mendirikan sholat itu dengan kekalnya, dan semoga Allah menjadikan aku ini golongan orang yang sebaik-baiknya ahli sholat. Syarat iqomah. Yang pertama yaitu dibaca secara berurutan dan bersambung, dalam kurung tidak diselai pembicaraan. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, dilakukan ketika akan menunaikan sholat. Keempat, yaitu tertib. Dan yang terakhir, muadzin seharusnya muslim, berakal dan tamyiz, tetapi tidak harus laki-laki. Sunnah iqomah. Sunnah iqomah sama dengan sunnah azan, kecuali 1. Tidak disunahkan di tempat yang tinggi. 2. Tidak disunahkan memperlambat bacaan. 3. Tidak disunahkan menutup lubang telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Syafi'i dan saya akan menjelaskan mengenai materi sholat jamaah atau sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah merujuk pada aktivitas sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sholat ini dilakukan oleh minimal 2 orang dengan salah seorang menjadi imam atau pemimpin dan yang lainnya menjadi makmum. Kemudian dalil mengenai sholat berjamaah. Yang pertama terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'ain, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Untuk dalil yang kedua terdapat pada surat An-Nisa ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza kunta fihim wa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu. Kemudian dalil yang ketiga yaitu
Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah, yang artinya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan kelipatan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya syarat sholat berjamaah. Yang pertama, harus dipimpin oleh seorang imam dan makmum mengikuti seluruh gerakan imam. Yang kedua, jenis salat imam dan makmum harus sama, tidak boleh beda. Kemudian yang ketiga, imam berdiri harus di depan makmum. Kemudian yang keempat, makmum dan imam melakukan sholat berjamaah di satu tempat yang sama. Kemudian yang kelima, harus berniat melakukan sholat secara berjamaah. Kemudian selanjutnya, manfaat sholat berjamaah sebagai pemersatu umat. Yang kedua, meningkatnya kualitas sholat. Yang ketiga, pahala lebih tinggi 27 derajat dibanding sholat sendiri. Kemudian yang keempat, dijauhkan dari sifat munafik. Kemudian yang kelima, diampuni dosa-dosanya. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Bila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.